Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat. Nah, hari ini pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam. Nah, materi kita hari ini yaitu bab 9 yang berjudul Allah Maha Suci. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, baru kita akan masuk ke materi pembahasan pada hari ini. Baiklah, sebelumnya Bu Guru akan memberikan informasi materi yang akan kita pelajari, yaitu ada dua sub pokok yang akan Bu Guru bahas. Yang pertama yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, yang kedua tentang makna beriman kepada Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, sekarang langsung saja ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik milik Allah. Jadi hanya Allah yang memiliki nama-nama baik tersebut. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 99. Jadi semua jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Nanti Bu Guru akan membahas salah satu dari 99 Asmaul Husna tersebut. Nah, Asmaul Husna yang akan Bu Guru bahas itu apa? Iya, salah satunya yaitu Al-Qudus. Apa anak-anak? Ya, Al-Qudus. Nah, Al-Qudus artinya adalah Maha Suci. Jadi Allah itu Maha Suci, Maha yang paling suci itu hanya Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Suci. Selanjutnya, Al-Qudus menunjukkan bahwa Allah terbebas dari segala keburukan dan sifat yang tidak baik. Nah, karena suci, Allah itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat yang tidak baik. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah itu semuanya baik, ya. Nah, Allah adalah zat yang maha sempurna, sehingga Allah tidak mempunyai kekurangan sedikit pun. Nah, karena Sang Maha Sempurna, Allah tidak mempunyai kekurangan dan tidak punya keburukan. Coba bayangkan apabila Allah mempunyai kekurangan atau mempunyai keburukan, bisa-bisa dunia dan seisinya itu akan berantakan, ya. Nah, lanjut lagi. Allah itu Maha Suci. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan. Nah, di sini orang Islam atau Muslim itu kan punya kewajiban sholat. Dari sebelum kita sholat dulu. Nah, biasanya apa yang kita lakukan sebelum sholat supaya anggota badan kita bersih? Iya, pasti kita akan bersuci dulu. Dengan cara apa? Dengan berwudu. Itu adalah contoh salah satu bahwa Islam itu sangat menganjurkan dan memperhatikan kebersihan. Nah, namun bersuci itu tidak harus dilakukan ketika sholat saja, tapi juga harus dilakukan dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam waktu apapun. Jadi harus menjaga kebersihan. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, di masjid, kita harus selalu menjaga kebersihan, ya.
Nah, namun selain menjaga kebersihan diri dari penyakit, kita juga harus menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Nah, misalnya apa? Perbuatan yang tidak baik itu. Nah, contohnya selain kita membersihkan diri dari kotoran dengan cara mandi, mencuci baju, bersih-bersih tempat. Nah, kita juga harus menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Supaya apa? Supaya hati kita juga bersih. Jadi tidak hanya badan kita saja yang bersih, tapi hati kita bersih. Bersih dari apa, Bu? Bersih dari penyakit hati. Nah, kalau penyakit yang disebabkan kotoran, disebabkan karena virus, itu kan karena kurangnya jaga kebersihan. Tapi kalau penyakit hati itu datangnya dari mana? Iya, datangnya kalau kita mempunyai sifat-sifat yang buruk, sifat yang tidak baik kepada orang lain, itu bisa menyebabkan penyakit di dalam hati. Contohnya nanti akan Bu Guru jelaskan. Nah, perilaku hidup bersih termasuk salah satu meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus. Nah, apabila kita sudah menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan tempat tinggal, menjaga kebersihan pakaian, nah kita menjaga kebersihan hati juga, maka kita sudah termasuk meneladani salah satu Asmaul Husna, anak-anak. Nah, itu apa? Itu Asmaul Husnanya Al-Qudus, yang Maha Suci tadi, yang suci. Kita juga ikut menjaga dengan cara menjaga kebersihan. Selanjutnya, meneladaninya juga bisa dilakukan dengan menghindari perbuatan dosa, yaitu dengan cara menjaga lisan dan perbuatan. Nah, di sini ada contoh penyakit hati itu seperti iri, dengki, dan riya. Nah, jadi yang penyakit hati yang bikin kita tidak bersih hatinya itu bisa dikarenakan hati ini ada perasaan iri, ada dengki, ada riya. Nah, dari iri itu adalah sifat kita tidak senang atau kita tidak suka kalau orang lain itu mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Iri dan dengki hampir sama. Iri dengki itu sama, hampir mirip artinya. Yang intinya bahwa kita tidak suka orang lain mendapatkan kebahagiaan, dan kita akan senang bila orang lain itu mendapatkan kesusahan, ya. Jangan sampai kita mempunyai sifat seperti itu, anak-anak, karena itu adalah termasuk penyakit hati yang bisa menimbulkan kotornya hati kita, menimbulkan dosa pada diri kita sendiri. Nah, kalau riya apa, Bu? Riya itu artinya adalah kita beribadah, berbuat baik itu semata-mata karena mengharapkan pujian dari manusia. Jadi misalnya kita beribadah khusyuk, kita sholat berjamaah di masjid, tetapi karena pengen dipuji orang, pengen dihormati orang, ya, itu tidak boleh. Yang benar bagaimana? Nah, kita melakukan kebaikan, beribadah dengan khusyuk itu dengan mengharap ridha Allah, bukan dengan mengharapkan pujian orang lain. Nah, itu perbedaan atau arti macam-macam dari penyakit hati, ya, anak-anak. Nah, lalu bagaimana cara menghindarinya, Bu? Kita harus senantiasa menjaga lisan dan perbuatan kita, ya. Nah, jadi karena sesuatu yang buruk dan baik itu bisa terucap, bisa diamalkan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan, bisa diamalkan perbuatan. Nah, jadi sebisa mungkin lisan kita itu dijaga supaya tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak yang keluar itu tidak atau bukan perkataan yang kotor, perkataan yang menimbulkan fitnah mungkin, ya. Nah, tidak menyakiti orang lain. Nah, perbuatan juga begitu. Apapun yang kita lakukan itu jangan sampai menyakiti
saudara kita. Itu adalah cara supaya kita terhindar dari perbuatan dosa. Lalu, nah sekarang kita menginjak ke subbab yang kedua, yaitu tentang makna beriman kepada Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, yang pertama, Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, makhluk itu apa, Bu? Makhluk itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah disebut makhluk, ya, anak-anak. Nah, jadi Allah itu berbeda dengan ciptaannya, dengan makhluknya, begitu. Nah, poin yang kedua, Muslim yang baik tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu apa, Bu? Menyekutukan Allah itu menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, suatu benda atau mungkin makhluk hidup yang lain. Nah, jadi kita menyembah itu bukan kepada Allah, tetapi dengan manusia, atau menyembah pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu namanya menyekutukan Allah. Itu boleh tidak, Bu? Nah, ternyata tidak boleh, anak-anak. Itu termasuk dosa besar. Nah, poin yang ketiga, menyekutukan Allah disebut syirik. Jadi ada sebutannya, apabila menyamakan Allah dengan sesuatu itu disebut syirik. Nah, sedangkan orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Nah, jadi perbuatan syirik ini itu termasuk dosa besar. Jadi kita tidak boleh jangan sampai ya kita melakukan hal tersebut. Semoga kita selalu terhindar dari perbuatan syirik. Selanjutnya, kebersihan sebagian dari iman. Allah Subhanahu wa taala menyukai kesucian dan kebersihan. Nah, kebersihan itu tanggung jawab dari kita. Orang yang beriman itu pasti akan menjaga kebersihan. Semakin kita menjaga kebersihan, maka iman kita juga akan semakin bertambah, bisa saja seperti itu. Nah, Allah juga menyukai kesucian dan kebersihan. Selanjutnya, memuji kesucian Allah dapat dilakukan dengan cara bertasbih. Jadi selain kita berdoa, selain kita meminta pertolongan kepada Allah, kita juga harus senantiasa memuji kesucian Allah dengan cara bertasbih. Bagaimana, Bu, lafalnya tasbih itu? Nah, poin 2, lafal tasbih itu yaitu subhanallah. Coba kita sebutkan bersama-sama, 1, 2, 3. Subhanallah. Nah, itu adalah lafal dari tasbih. Nah, kita mungkin sudah tidak asing lagi. Kita sering mengucapkan, semakin banyak kita mengucapkan, maka akan semakin baik. Nah, subhanallah sendiri itu artinya apa, Bu? Subhanallah itu artinya adalah Allah maha suci Allah. Ya, maha suci Allah. Lanjut. Semua makhluk yang ada di dunia ini harus tunduk dan bertasbih kepada Allah. Nah, semua makhluk, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, malaikat pun, semua itu harus bertasbih kepada yang menciptakan. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1 ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Nah, itu lafalnya yang artinya senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, itu adalah arti dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat pertama atau ayat 1. Nah, sekarang hikmah dari Asmaul Husna Al-Qudus apa saja yang sudah kita bahas tadi.
Ya, yang pertama yaitu beriman kepada Allah itu harus dengan ikhlas ya, beriman di dalam hati dengan ikhlas. Yang kedua, menjauhi perbuatan syirik. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyangkut syirik itu tadi, atau syirik tadi menyekutukan Allah, jadi menyamakan Allah, mengganti Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Yang ketiga, selalu bertasbih dan berdoa hanya kepada Allah ya. Kita harus mengucapkan banyak-banyak mengucapkan subhanallah dan berdoa hanya kepada Allah. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan diri dan hati. Nah, selain menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat tinggal, kita juga harus menjaga kebersihan hati dengan cara apa? Menjaga lisan dan perbuatan. Nah, sekian materi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.